Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi PPKN kelas 10 semester 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Langsung saja kita mulai. A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. 1. Macam-macam kekuasaan negara. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. 2. Macam-macam kekuasaan negara menurut John Locke. Kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. 3. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sedangkan menurut Montesquieu atau Trias Politica, kekuasaan negara dibagi menjadi 3. 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. 3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. 3. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Pemerintahan Indonesia bukan dilakukan secara absolut atau otoriter. Oleh karena itu, ada pemisahan seperti ini. Pemisahan kekuasaan, separation of powers. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, eksekutif dan yudikatif serta legislatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh lembaga negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Pembagian kekuasaan, divisions of power. Dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya koordinasi atau kerja. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Menurut UUD 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. E. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23E Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. F. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara Pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah, otonom, provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya.
kecuali urusan pemerintahan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. 1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut A. 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara. Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. A. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Kementerian Dalam Negeri, 2. Kementerian Luar Negeri, 3. Kementerian Pertahanan. B. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Kementerian Agama, 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 3. Kementerian Keuangan, 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 5. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 6. Kementerian Kesehatan, 7. Kementerian Sosial, 8. Kementerian Ketenagakerjaan, 9. Kementerian Perindustrian, 10. Kementerian Perdagangan, 11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 12. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 13. Kementerian Perhubungan, 14. Kementerian Komunikasi dan Informatika, 15. Kementerian Pertanian, 16. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 17. Kementerian Kelautan dan Perikanan, 18. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 19. Kementerian Agraria dan Tata Ruang. C. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 5. Kementerian Pariwisata, 6. Kementerian Pemberdayaan Pemerintahan di atas. Ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator terdiri atas beberapa kementerian sebagai berikut. 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Meliputi A. Kementerian Dalam Negeri, B. Kementerian Hukum dan HAM, C. Kementerian Luar Negeri, D. Kementerian Pertahanan, E. Kementerian Komunikasi dan Informatika, F. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, A. Kementerian Keuangan, B. Kementerian Ketenagakerjaan, C. Kementerian Perindustrian, D. Kementerian Perdagangan, E. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, F. Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, H. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, I. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, J. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, A. Kementerian Agama, B. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, C. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, D. Kementerian Kesehatan, E. Kementerian Sosial, F. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, G. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan H. Kementerian Pemuda dan Olahraga. 4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, A. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, B. Kementerian Perhubungan, C. Kementerian Kelautan dan Perikanan, D. Kementerian Pariwisata.
3. Lembaga pemerintahan non-kementerian. Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintahan non-kementerian yang dahulu namanya Lembaga Pemerintahan Non-Departemen. Lembaga pemerintahan non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian ada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Meliputi 1. 9. Badan Narkotika Nasional atau BNN. 10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. C. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. 1. Sistem nilai dalam Pancasila. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, mengacu kepada tujuan yang satu. 2. Implementasi Pancasila. Pancasila mengandung tiga tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. 1. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. 2. Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. 3. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3 nilai utama yang tertuang dalam pembukaan UUD NKRI tahun 1945 tersebut di atas harus senantiasa menjadi pertimbangan dan perhatian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara Indonesia masa kini. 3. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. A. Nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. 1. Pengakuan adanya causa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. 2. Jamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. 3. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. 4. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. 5. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat, dan dalam beragama. 6. Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. B. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat universal. 2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. 3. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena keadilan direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. C. Nilai sila persatuan Indonesia. 1. Nasionalisme. 2. Cinta bangsa dan tanah air. 3. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit. 5. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. D. Nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. Permusyawaratan. Artinya, mengusahakan putus bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting, yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. 3. Dalam melakukan putusan, diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama.
4. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia itu terletak pada permusyawaratan rakyat. Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. 2. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. 3. Nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Semoga berguna. Selamat pagi.